Ini kita ke Desa Tanjung Saleh. Dulu terisolir. Transportasinya hanya speedboat. Tapi sekarang di sana sudah bisa roda 2. Ini dulu rumah-rumah di sini ini atap daun. Yang atapnya biru itu semua benda rumah. Iya, semua rehab total. Ya, jadi BSBS semua ini program pemerintah yang kita bantukan ke wilayah ini. Alhamdulillah sekarang jadi rumah-rumah udah masuk sini tidak kumuh kelihatannya. Kemudian listrik sudah 24 jam. Dulu cuma hanya malam. Halo sahabat Media Indonesia, kali ini saya Yakub Priyatama Wijayatmaja, jurnalis dari Media Indonesia, akan bertemu dengan sosok politikus yang sudah malang melintang lama banget di DPR RI. Siapa sosoknya? Kita langsung aja yuk, temu yuk. Syarif Abdullah Al-Qadri, politisi kelahiran 14 Juni 1966, merupakan politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR RI selama 3 periode, dari 2014 hingga 2019, 2019, 2024, dan saat ini 2024 hingga 2029. Sekretaris fraksi Partai Nasdem MPR RI ini bukanlah orang baru di dunia politik. Syarif mengawali karir politiknya dengan menjadi anggota DPRD Kalimantan Barat selama 2 periode, 1999 hingga 2004, dan 2004 hingga 2009 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Syarif sempat menjabat sebagai Sekretaris Dewan dari Dewan Syuro PKB Wilayah Kalimantan Barat di 1999 hingga 2000 dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Kalimantan Barat periode 2001 hingga 2008. Syarif pindah bergabung dengan Partai Nasdem setelah Pileg 2009 dan menjabat sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Kalimantan Barat. Pada periode 2024-2029, Syarif menjabat sebagai anggota Komisi 5 yang mencakupi bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal, meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Syarif. Ini saya Yakub dari Media Indonesia, Pak. Oh ya. Pak, iya Pak. Kebetulan saya udah di lantai Bapak ini. Saya di lantai 23. Sebelah mana Pak ya ruangannya Pak ya? Nanti dari lift itu belok kanan ya. Iya. Saya sudah ketemu Bapak. Ya Pak. Masuk. Ya terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Yuk. Halo Pak. Apa kabar Pak? Sehat. Alhamdulillah. Makin tambah ganteng aja nih. Sama kayak Bapak nih. Pak, rahasianya apa sih Pak? Biar tetap masih segar gini Pak. Gunakan otak kanan, pikiran positif. Dan jangan lupa banyak olahraga. Makan, dijaga. Makan yang bagus, yang baik, yang tidak ngandung lemak. Itu kuncinya ya Pak ya? Iya. Itu kuncinya supaya tetap bugar, tetap sehat ya Pak? Iya, harus. Sehat harus. Umur boleh tua. Tapi badan harus sehat. Kita masuk yuk. Ayo boleh Pak. Terima kasih Pak. Ayo Bob, nih ruangan saya nih. Ya nih. Nih di terlihat nih. Lantai paling tinggi nih, 23. Pak Syarif Abdullah Al-Qadri, SH. Ini lagi berantakan nih soalnya nih. Lagi mau direhab. Tapi reses nanti direhab nih. Iya nih. Saya kalian ya Pak ya. Wih. Enak nih Pak. Tuh foto Pak. Ini foto Jokowi pada waktu mau calon yang pertama. Ini ya. Datang ke Kalbar, saya pasangkan kopiah khas kopiah Dayak itu dari Kalbar. Itu pertama kali itu beliau kampanye di sana. Bapak yang menyambut langsung ya Pak? Saya nyambut sebagai ketua Partai Nasdem. Sebagai partai pengusung. Iya Pak. Kalau foto yang kedua mungkin boleh dijelasin Pak? Ini foto ini pada kegiatan Hari Robok-Robok sana. Jadi Robok-Robok itu bulan Sapar, terakhir hari Rabu. Nah, itu kebiasaan adat istiadat di tempat kita itu membuang bala gitu ya. Nah, jadi masyarakat itu berkumpul di laut.
makan-makan, ada ajaran lah. Nah, ini saya menggunakan pakaian khas Melayu, Melayu Pontianak ini. Ini beliau ini wakil bupati. Oh, itu Wabub. Jadi anggota DPRD Kabupaten nih, wakil ketua DPRD Provinsi. Oh iya, hari robo-robo ya. Hari robo-robo. Menarik sih. Pak, boleh kita ngobrol-ngobrol kali? Boleh ya, silakan. Silakan. Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Awalnya karena Bapak tadi kan habis rapat paripurna ya Pak ya, sedikit aja Pak, mungkin dari yang sudah disahkan tadi itu RUU TNI, mungkin dari pandangan Bapak seperti apa sih Pak? Ya, saya lihat baik. Itu kan memberikan legalitas ya, karena memang selama ini kan sudah banyak pos-pos juga ya, ada beberapa pos yang sudah diisi oleh TNI. Betul. Berkaitan dengan tempat-tempat yang strategis ya, menurut analisa memang perlu ditempati oleh punya kemampuan khusus ya. Jadi saya kira dengan adanya undang-undang ini kan memperjelas, artinya apa yang dipikirkan masyarakat atau di luar dari parlemen maupun pemerintahan, oh ini akan hidup nih dua fungsi ABRI gitu, kan akan kembali nih ABRI akan ini. Enggak, sebenarnya bahkan seperti ini sudah lebih memperjelas. Jadi cuma hanya jabatan-jabatan itu saja yang bisa diduduki oleh TNI aktif. Dan selebih itu enggak boleh. Ketika dia masuk dia harus mengundurkan diri dan pensiun. Nah, jadi saya kira ini kan lebih memperjelas dan memberi juga kepada personal yang ditempatkan di situ ya ada punya legalitas terhadap itu. Jadi ini perlu yang harus dimengerti oleh masyarakat. Baik Pak. Jadi harusnya memang RUU TNI ini memang sudah ada juga ya Pak ya sebenarnya kan, jadi hanya dibuatkan lagi suatu payung hukum yang lebih jelas dengan undang-undang yang mengatur itu. Dan itu juga tidak akan terjadi sewenang-wenang juga kan. Pamannya di luar itu ya terikat dengan ketentuan undang-undang ini. Dan ketika dia nanti masuk ke lembaga sipil, ya dia harus mengikuti aturan di sipil. Bapak kan sudah malang melintang ya di dunia politik 3 periode. Pengen tahu nih Bapak dari awal sampai bisa hingga sekarang itu gimana sih Pak? Ya jadi saya kira ya memang di dunia politik ini juga kesenangan gitu. Ya mungkin juga diwarisi orang tua saya gitu. Artinya walaupun dia di kampung di ini dia terlibat di partai politik masih muda gitu ya. Kemudian ya betul orang tua saya itu kades ya. Kepala desa. Jadi mungkin berawal itu saya sebenarnya di politik ini sejak kuliah sudah ikut. Saya itu dulu semester 5, semester 6 itu saya udah jadi komdes, saya kan Golkar waktu itu ya, komisaris desa. Sempat di Komcat, kemudian di PD tingkat 2. Pada saat reformasi, ya, partai-partai terbentuk. Ya. Waktu itu saya diminta untuk di PKB gitu. Ya karena betulan dulu orang tua saya itu satu partai NU dulu jadi ketua MWC kecamatan.
masuk di situ di PKB waktu awal-awal itu mencalonkan diri. Saya terpilih menjadi DPRD provinsi tahun 99 itu. Saya ketua DPW PKB. Kemudian 2 periode, 2008 ya ada sedikit konflik ya. Itu saya di pihak Gus Dur. Mau tampar parung loh. Akhirnya ya proses pengadilan kita tereliminasi. Saya 2009 itu 2008 itu menjelang ini pendaftaran pertama saya kalah bupati, calon bupati kalah. Jadi udah kalah calon bupati, ketua partai juga diganti, kemudian calon DPR tidak bisa. 2009 itu ya saya istirahat, artinya kembali ke swasta. Nah, tahun 2010 saya ditawari di Ormas Nasional Demokrat. Ya, kemudian ya saya ini kan, saya jadi ketua Ormas, kemudian menjelma menjadi partai. Ya. Waktu itu saya belum dulu jadi ketua partai, tapi di 2012 sudah dekat pemilu waktu itu, sudah harus ini, ya saya dikembalikan untuk memegang ketua partai. Ya itulah 2014 ikut pemilu, alhamdulillah saya terpilih di DPR RI, wakil Nasdem dapat 1 gitu. Artinya semua kabupaten kita juga punya keanggotaan, bahkan ada beberapa kabupaten jadi ketua, pimpinan ya. Di provinsinya juga praksi penuh. Ya, itulah perjalanan. Kemudian 2014 kembali karena terpilih dipecah 2 dapil. Alhamdulillah Nasdem bisa mengirim dua perwakilan ya. Saya dengan ada anaknya bupati ya. Kemudian di provinsi juga sudah masuk ke unsur pimpinan. 2019 kemarin kembali saya terpilih lagi, kemudian di dapil 2 sebelahnya dapat lagi. Nasdem di Kalbar itu sudah masuk kepada nominasi 2 besar. Saya itu yang paling tidak dianggap yang paling murah pada waktu itu. Artinya tidak menghabiskan dana sampai miliar-miliaran situ. Dapat suara 74.000 menjadi anggota DPR. Iya, betul-betul saya tidak mengundang, apalagi mau memberi gitu. Paling yang banyak saya keluar tuh ya membuat baliho, pasang billboard, perjalanan, karena memang lokasi kami itu cukup. Apalagi dulu sama si 1 dapil. Bahkan dulu tidak ada, masih buang-buang bensin datang gitu. Iya, 2014 itu betul-betul tidak ada kita datang ngasih orang uang bensin. Dia pulang, papa kasih bensin 50.000. Dulu tidak ada, kasih uang makan aja itu. Syukur-syukur kita bawa rokok lah. Jadi saya murah kali itu jadi DP. Ya dia orang bilang segitu, enggak. Ya alhamdulillah dari tahun ke tahun saya meningkat juga suara saya. Dari itu kemudian kemarin 2024 kemarin saya hampir 170.000. Jadi ya mungkin itu tadi kita banyak juga terjun di masyarakat kenal gitu. Jadi jangan semuanya juga harus diukur dengan uang. Kan banyak juga yang keluar uang besar-besar tidak jadi. Banyak. Jadi itulah prosesnya. Saya kira mengalir saja. Ya, tapi bagi saya bahwa politisi itu merupakan hobi ya, kesenangan gitu. Sehingga banyak yang bisa kita perbuat. Ya, kalau kita betul-betul untuk melakukan hal-hal itu sesuai dengan fungsi. DPR itu besar loh kemanfaatannya gitu. Ya, artinya bagaimana untuk menggunakan itu dengan ya sesuai dengan sebaik-baiknya. Artinya kita bisa menyuarakan. Saya bisa bicara dengan menteri di depan menteri kan. Saya bisa bicara dengan petinggi yang ada secara langsung karena kita dijamin secara konstitusional. Sehingga kita bisa menyuarakan kepentingan masyarakat di daerah kita.
Itu alhamdulillah kebetulan saya di Komisi 5 yang bidang infrastruktur. Ya kebetulan juga ada teman-teman lainnya dari Kalbar, kita bersama-sama. Ya, bersama-sama perjuangkan itu, ya kita bersyukurlah. Artinya jalan-jalan nasional bisa baik lah ya. Mungkin dah 90% lebih lah jalan nasional kita itu. Daerah perbatasan sudah bagus. Kemudian yang tadi tereliminasi ya bisa sekarang terhubung dengan, ya tentunya ada jembatan-jembatannya cukup besar yang bisa kita lakukan itu. Ya tentu ini hal-hal ini yang kita sampaikan sehingga didengar oleh pemerintah pusat. Kemudian reses kita dilaksanakan untuk menyerap aspirasi apa yang menjadi ini. Kemudian ternyata di sini ternyata itu jalan nasional dekat rumah kita tidak tahu jalannya rusak itu. Kan gitu. Atau apa yang menjadi persoalan masyarakat di tengah-tengah masyarakat ini. Jadi saya kira nggak salah lagi jadi politisi. Sekarang umpamanya HP ini sebagai alat komunikasi, gunakan secara baik. Kalau bulan puasa lebaran gini, bagi mereka yang tidak memahami mungkin HP-nya mati, takut nanti orang ada apa gitu kan. Padahal ya udah kewajiban kita gitu. Iya. Itu kan banyak tuh. Ada yang takut kalau ada telepon masuk takut diangkat. Kalau saya itu saya siapapun telepon saya angkat gitu kan. Iya kan, fungsi kita sebagai politisi ini, apalagi sebagai anggota DPR, kan harus tahu fungsi kita. Kita kan ada 3 fungsi paling tidak. Fungsi pengawasan, fungsi budget, dan fungsi legislasi. Bagaimana kita mau tahu nanti untuk bicara kalau kita tidak dengar suara di bawah untuk menyampaikan. Nah, politisi ya konsekuensinya itu. Kita jam 5 sore orang ada di rumah kita, dia tahu pulang kalau di kampung. Kalau saya udah ada di rumah ini pasti ya orang datang. Dan saya, ya enggak boleh, kita terima aja. Gimana? Biasa subuh dia tahu kita jam 7, biasa udah jalan, biasa jam 6 udah di rumah. Ya, semua ya, tapi harus siap mental itu kalau mau jadi sebagai politisi ya. Ya macam-macam lah keluhan. Pokoknya kalau telepon itu keluhan, lebih banyak keluhannya daripada yang senang kita dengar kan. Tapi ya udah. Harus terima ya. Maksud saya gini, untuk memberikan pemahaman lah. Kalau menjadi politisi jadi politisi gitu. Jadi tahu apa konsekuensi, apa tugas, tanggung jawab. Ya saya berusaha untuk menjadi itu gitu. Tapi mungkin itu jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sangat jauh itu. Saya sadar itu. Ya, itulah kemampuan saya sebagai manusia kan itu. Tapi saya berusaha untuk itu. Yang penting yakin berusaha ya Pak ya. Iya, yang penting saya bilang saya maksimal usahakan itu. Kalau memang itu ya luas kemampuan saya. Ya pasti nama kita manusia datang, Bapak dia minta dan kita kasih, pasti dia marah kan, pasti dia ngomong gitu lah. Ya itulah. Itu konsekuensi. Ya itu konsekuensi. Atau kita lagi lapak pikiran pada saat ketemu dia muka kita masam, itu manusia kan? Iya, apa bengkrut gitu ya. Dan kita harus sadar, ya itulah manusia yang tidak luput dari kelemahan, kehilapan. Ini kita harus sadar gitu. Tapi sebagai kita yang diberikan tugas untuk itu, kita untuk memperbaiki itu, ya itu kita usahakan. Artinya kita menerima telepon dan sebagainya itu dalam rangka kita coba mengimplementasikan terhadap tugas dan fungsi kita. Terus ke depan lah, mungkin habis ini ada target apa Pak? Ya mengalir aja. Lihat kondisi. Saya terus terang saja ya. Saya harus buka lah. Saya pertama untuk calon DPR ini sebenarnya saya nggak mau. Dulu, iya. Saya maunya udahlah di daerah aja ya. Kebetulan ada juga ya kecil-kecilan usaha itu ya. Saya pikir dosa ini. Saya dipaksa oleh ketua umum, tidak boleh, kamu harus calon di DPR RI. Ya syukur juga berhasil kan. Itu kan tidak disangka. Ya artinya maka saya sering guyon dengan teman-teman, mungkin se-Indonesia yang ketua DPW terlama di Indonesia saya. Ya, karena saya bilang saya di PKB saja 9 tahun. Kemudian di Nasdem sejak berdiri. Ya, kalau dihitung dari Ormas sejak 2010, 14 tahun. Kalau partainya 2011, berarti sudah 13 tahun. 13 tahun.
Jadi kalau digabung udah 20 tahun lebih. Di Golkar mah enggak ya, Pak? Nanti belajar organisasi politiknya di Golkar. Pak, mungkin terkait ini Pak, nanti kan Bapak mau reses juga dan nanti Bapak mau ke Kalbar, ke daerah Bapak ya, ke wilayah Bapak. Mau kegiatan apa aja sih Pak? Nanti kira-kira boleh sedikit nggak sih Pak di spill buat? Ya kebetulan ini ya tentu banyak berkaitan terutama ruang tugas saya sesuai dengan topoksi saya di Komisi 5 yang membidangi perhubungan, KPU-an ya, infrastruktur, kemudian Kementerian Desa, lantas BMKG dan Basarnas. Di tengah bulan Ramadan, Pak Syarif tak pernah terlewat menyempatkan diri menyapa warga Kalimantan Barat untuk menunaikan kunjungan dapil yang juga menjadi tugas konstitusional anggota DPR RI. Safarinya ke Kalimantan Barat juga untuk menjalankan tupoksi Komisi 5 dengan lingkup tugas di bidang infrastruktur dan perhubungan. Yuk. Makan nggak kita nih? Ada lauk enggak? Lauk apa? Ya yuk makan yuk. Nah ini ya, ini ciri khas Kalbar nih, ciri Pontianak, Melayu nih. Ini asam pedas. Nah, asam pedas nih namanya. Kalau di Palembang pindang, pindang paten. Ini asam pedas. Ini tempoyak. Tempoyak itu dari duren, kemudian durennya dimasak, nah jadi seperti tempoyak. Nah, ini tempoyak dengan udang laut. Nah, itu ditambah pete lagi. Ini jadi ini memang ciri khasnya di sini. Yuk kita makan, yuk. Biasa keluarga itu memang udah turun temurun nih. Yang nama masak asam pedas itu ciri khas. Kalau kambing itu kita pakai masak rempah namanya, tapi ini tidak ada. Jadi ada reca. Itu makan ciri-ciri khas orang Pontianak. Iya, apalagi bulan puasa. Biasa istri saya selalu mengusahakan. Yuk kita makan. Mama. Ini menu favorit saya, asam pedas. Dan ini ikan saya memang senang nih, namanya ikan sembela. Ini ikan beradanya di muara. Jadi bukan juga di sungai, bukan juga di laut, tapi di muara.
mau rapat koordinasi dengan PU, dengan perhubungan berkaitan terhadap transportasi ya, lalu lintas masyarakat menjelang Idul Fitri ini. Kebetulan saya sebagai anggota Komisi 5, kita memang ada tugas pemantau setiap dapil, terutama di hari-hari besar. Maka hari ini saya mengajak kawan-kawan baik PU maupun perhubungan, termasuk BMKG dan Basarnas, kita rapat koordinasi dalam rangka persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Bapak sekalian, pertama-tama saya mohon maaf, hari ini hari Minggu, jadi saya melakukan tugas dan fungsi sebagai anggota DPR. Ayo sekalian, karena memang saya lihat beberapa ruas jalan dengan kondisi yang ada sekarang, curah hujan yang begitu tinggi. Bahkan kemarin tanggal 21 Kapuas Hulu lumpuh. Ya mudah-mudahan benar dugaan kita itu akibat dari penyempitan sungai atau sedimentasi dari sungai tersebut untuk menyelesaikan kasus ini. Selain itu juga kita sudah usulkan program permanen tadi, tracing peninggian jalan itu agar kiranya ke depan tidak terjadi lagi. Penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2025 1446 Hijriah. Kami informasikan bahwa saat ini untuk bus penumpang komersil yang berada atau yang terdata di terminal kita, terminal TPA Silang Bawang LBN, sebanyak 82 unit. Terus ada kapal penyeberangan juga sebanyak 14 unit, di mana kapal penyeberangan ini terdiri dari kapal penyeberangan komersil dan penyeberangan perintis. Dan ada juga bus perintis sebanyak 12 unit yang terdapat di 7 lintasan Bapak. Perlu kami informasikan seperti yang Bapak tanyakan tadi mengenai harga tiket. Harga tiket alhamdulillah sampai sekarang kita pantau baik itu di loket atau di pool masing-masing oleh operator angkutan penumpang. Alhamdulillah tidak ada kenaikan untuk harga tiket Bapak dan masih terkontrol dengan baik. Saya kira apa yang disampaikan tadi secara keseluruhan saya cukup merasa optimis lah. Ya, kita tunggu lagi lah gimana implementasi yang di lapangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu sama nanti dengan apa yang terjadi di lapangan. Ya, jadi kebetulan saya anggota DPR RI yang mewakili Dapil Kalimantan Barat 1 ini ya, sehubungan dengan kegiatan tahun Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini, ya fungsi saya sebagai anggota Komisi 5 yang bermitra dengan perhubungan, kemudian PU dan kemudian Basarnas, BMKG, saya kira karena ini sangat strategis dalam memperlancar terhadap jalannya masyarakat kita yang hendak pulang kampung ya, Bang Udik. Maka saya
mengadakan koordinasi. Arah sana. Oh, tampak putar balik. Iya. Ya Pak, jadi ya saya kira itulah yang penting kita harapkan setiap momen-momen ya hari-hari besar ini, terutama ya penumpang kita bisa ini. Memang yang jadi persoalan kita itu jangan sampai terjadi delay yang terlalu panjang. Itu tergantung lagi kepada apa pengusahanya. Nah, kita udah cukup luas nih bandara kita sekarang kan. Memang permintaan masyarakat tuh, Pak. Masyarakat tuh rata-rata ketemu, Pak, tolonglah. Selain itu kan gengsi kita nih, bandara internasional jadi turun jadi bandara domestik. Saya tadi punya angan-angan malahan itu ya tergantung tadi. Pengennya sini tuh karena dilihat dari kapasitas, dari jumlah. Saya pengen tadi itu menjadi embarkasi. Ya sekira itu. Iya. Nah, kita lihat anu aja. Sayang nih operasionalnya. Ini kan imigrasi, bukan? Iya. Padahal kalau ada kucing enak juga. 30 menit terbang udah sampai kucing kita, Pak. Sebenarnya kalau ada Kuala Lumpur itu kan lebih enak. Ke kucing, ke kita pengobatan ke Penang. Mana, Bu? Oh, Sulawesi. Sulawesi ke anu dulu. Ya, enggak anu. Balikpapan dulu berarti. Balikpapan dulu. Berapa tiket ke Sulawesi sekarang? 1.800.000. Murah, yang agak mahalnya 22 kayak. 2.200.000. Tertinggi berapa? Di atas itu Pak, saya enggak. Tapi kita dapat anu berapa? 40% biasanya. Dari itu. Lebih murah kan ya? Ya, lumayan. Lebih murah lah ke Sulawesi 1.400.000 dibanding 1.800.000. Normal 22 ya Pak ya? Iya, Normal 22 ya? normal 22. Ya, Sulawesinya di mana? di Makassar. Hah? Di Makassarnya. Oh, Makassar. Asli orang Makassar. Saya di Sulawesi Tenggara. Oh, Tenggara. Suami orang Makassar. Sini apa kerja? Kerja. Hah? Bapak yang kerja Oh, bapak yang kerja. Kerja di mana, Bu? di BKI. Biro Klasifikasi Indonesia. Oh. Jadi ini balik mudik Lebaran. Alhamdulillah. Ibu ini kemana juga nih? Kerja. Jogja. Jogja berapa tiket sekarang? 140. Tidak ada tidak lonjakan terlalu. Tinggal di sini, kerja di sini, Bu. Oh, ini balik mudik Lebaran di sana. Iya, selamat ya, selamat jalan. Mana, Bu? Ke Jakarta, Bu? Naik Garuda. Berapa tiket Garuda sekarang? 1.4 lebih negatif.
Sudah turun sesuai. Iya, berarti sesuai dengan. Ya. Kita biasanya kalau ada yang bandel-bandel tuh kita lapor ke otoritas Kok bandara. yang tanggal berapa yang mahal bener ya? 28 ya? 28. Udah Pak. Ya, kita puncaknya di tanggal 28. Iya, tapi sama Pak. Harga sama? Sama. Karena pembelian tanggal 24 kan ada potongan 50% dari PSC kami. Iya. Oh gitu. Ya, jadi harganya masih gitu lah. Masih tetap itu ya? Cuma apa kapasitas sininya penuh Kapasitas seatnya kalau sampai sekarang itu terpantau penuh Pak, untuk semua maskapai. sampai tanggal kita sudah tadi melakukan dialog dengan Angkasa Pura berkaitan dengan kesiapan bandara dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan juga bersamaan dengan adanya ritual warga Tionghoa kan, Cenbeng ya. Tentu ini perlu kita lihat apakah akan terjadi suatu hal yang ya atau ukur kapasitas dan lain-lain. Tapi ternyata tadi masih dalam rangka masih tetap bisa batas-batas yang wajar. Kemudian dari sisi harga tiket, saya bersyukur ternyata tidak ada lonjakan ya. Bahkan sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah, harga tiket namanya Garuda Pontianak Jakarta 1.400.000 tadi saya dengar, ya itu berarti kan sudah biasanya kan 16, 17 biasa kita beli. Jadi semua berkaitan dengan menjelang Hari Raya Idul Fitri ini masih berjalan dengan sesuai dengan. Mudah-mudahan sampai hari hanya nanti tidak ada persoalan. Walaupun nanti puncaknya di 28 ya. 28, 29, 30 pasti puncak itu. Tapi kalau lihat dari sisi persiapan yang dilakukan Angkasa Pura II dengan mengkoordinasi dengan semua stakeholder yang ada berkaitan dengan penanganan hari-hari besar ini, saya kira saya optimis Kalbar berjalan sesuai dengan rencana. Oke, makasih. Kita keluar mana? Sini Pak. Boleh, enggak ini ya. Lihat posko ya. Posko mana? Oh ya, kita lihat. Nah, ini Pak, sini posko. Ini posko terpadu. Dari Facebook. Nah, Ya, Pak. dari KP 3. Ini Basarnas. Jadi gimana Tidak ada hal-hal yang ini ya, terkendali lah ya. Yang penting aman-aman aja lah. Kok sini sih siapa? Oke, selamat bertugas. Minal aidin wal faidin. Ya, iya Pak. Ini kita ke Desa Tanjung Saleh. Ini Desa Tanjung Saleh, ini kampung saya ini. Jadi saya lahir di sini, sekolah di sini sampai SD. Dulu TR Solir. Karena ini pulau ke sini, transportasinya hanya speedboat. Nah, tapi sekarang di sana sudah bisa roda 2 di situ. Kemudian listrik sudah 24 jam.
Dulu cuma hanya malam, sekarang alhamdulillah dah inilah sekarang. Ini kita diundang masyarakat di sana ini untuk buka bersama. Ini dulu rumah-rumah di sini ini atap daun, apa atap ininya, bahkan ada yang dinding daun. Nanti sekarang ini yang atapnya biru itu semua benda rumah itu. Iya, semua rehab total. Bertahap terus. Ini kita mulai sejak 2016 sampai sekarang. Cuma sekarang ini ada penghematan, memang untuk kita di sini agak menurun. Biasanya saya saja bisa mengusulkan itu sekitar sampai 2000 untuk kalbar. Yang di bawah saya di Komisi 5 ya. Jadi BSBS semua ini program pemerintah yang kita bantukan ke wilayah ini. Alhamdulillah sekarang jadi rumah-rumah udah masuk sini, udah tak kumuh kelihatannya. Ini semua ini. Contoh ya, ini kan tuh diambil sampel. Jadi sekarang orang udah jalan sana Sen. Enggak, udah salah dah pusat nah. Sini ada jalan putus-putus tuh. Di belakang lah. Jadi dah habis dah ya. Jadi orang dari Serpong sana, kau anu lewat sini. Jadi dengan adanya bantuan BSPS, jadi Tanjung Saleh itu awalnya itu Pak, rata-rata rumah itu dindingnya papan, atapnya atap daun. Itu sejak tahun 2016 awal. Dari 2016 sampai 2025 ini saya selaku Kepala Desa Tanjung Saleh mendapat bantuan rumah kurang lebih 800. Jadi kurang lebih terbesar di kecamatan maupun di kabupaten. Memang di Tanjung Saleh ini daerah kepulauan yang memang rumahnya memang tidak banyak, rumah tidak layak. Hampir rata Pak. Saat kita masuk dari Kuala Kakap masuk ke dalam itu hampir rata itu rumah atap daun. Jadi dengan keberadaan Bapak Syarif Abdullah Al-Qadri, Komisi 5 juga alhamdulillah bukan hanya program bedah rumah saja yang banyak masuk, program pertanian seperti P33I alhamdulillah. Karena di sini 90% pertanian Pak. Dengan adanya bantuan P33I, masyarakat petani terbantu, terutama untuk salurannya. Jadi yang mana awalnya biasa dapat padi sekian ton, dengan adanya saluran air yang memang kebutuhan air sangat dibutuhkan di tempat kami. Karena kita kawasan ada namanya musim kemarau, alhamdulillah terbantu dengan adanya P33. Ada peningkatan produksi. Ada peningkatan produksi. Jadi hampir tembus sampai 5.000 ton ya. Sekarang ini gudang Tanjung Saleh. Iya, tadinya sebelumnya berapa? Sebelumnya di angka hanya beberapa ratus ton, 400 sampai 500 ton. Dan sekarang mencapai 5.000 ton. Sudah mencapai 5.000 ton. Karena kita melihat dari data pertanian, karena jumlah gudang padi yang ada di Tanjung Saleh awalnya hanya 3, sekarang udah 17. Bayangkan, dari 3 17. Di satu dusun saja ada sampai 10 seperti dusun Padi Tangerang. Jadi ini salah satu juga sebagai penyangga kubur raya beras di desa Tanjung Saleh ini. Maka harapan kami kepada pemerintah, mudah-mudahan di mana program Pak Presiden pertanian yang ada di desa Tanjung Saleh ini, kami berharap karena banyaknya pintu klep dan tanggul-tanggul yang jebol. Berharap dari Pak Syarif Abdullah bisa menyuarakan di pusat, benar-benar kita dalam tahap abrasi juga irigasinya ada aerasinya juga untuk membendung. Maka kami perlu pintu air, perbaikan pintu air juga untuk bagaimana kelapa-kelapa yang ada di Kecamatan Kakap khususnya di Tanjung Saleh juga. Ini sekarang ini agak bagus di berbuah kelapanya nih, berbuah dan juga harga begitu mahal. Kelapa dalam nih, kelapa dalam. Nah, kelapa dalam, kelapa lokal. Jadi semua segala bantuan program yang ada di Tanjung Saleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar.
dan memang selayaknya memang untuk dibantu di tempat kami. Alhamdulillah hari ini kita udah memasuki hari yang ke-23 ya. 23. Jadi udah masa-masa masa-masa dibebaskannya dari api neraka ini. Bagi yang berpuasa, puasanya lengkap, ditambah tarawih yang lengkap, ditambah tadarus lagi yang lengkap. Nah, kalau yang tidak puasa ya mendapatkan support orang yang berpuasa. Tapi saya yakin semua yang berpuasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi udah dijelaskan. Ya alhamdulillah. Sekarang itu insya Allah Tanjung Saleh baik proyek kabupaten maupun proyek provinsi selain dari pusat, saya kira setiap tahun akan mendapatkan keberkahan. Artinya bisa untuk menambah mempercepat pembangunan di wilayah ini. Tahun ini saja contohnya yang sudah mudah-mudahan tidak dampak efisiensi ini. Kuburan dari provinsi saya dengar ada 4 titik, setiap dusun ada satu titik. Kemudian kabupaten ada 2 dan 2 yang ini 180 ya. Kalau dulu kan biasanya 90 saja tuh. Nah, sekarang 180, artinya ada 360. Kemudian ditambah lagi ini dari kabupaten juga, yang dari pimpinan dewan untuk penghubung jembatan. Jembatan mana? Jembatan penghubung. Jadi itu. Kemudian kalau pusat ya tentu P3I, kemudian BC, Sandes, kemudian rumah juga ada. Walaupun memang dapat efisiensi seperti rumah ada pengurangan. Biasa saya itu sekitar hampir 2000, sekarang cuma hanya 600. Ya, sekitar 500 saja. Jadi memang sangat jauh pengurangan. Tapi insya Allah ke depan mungkin akan kembali menormal karena sekarang pemerintah sedang merasionalkan untuk betul-betul anggaran itu bisa tepat guna dan tepat sasaran. Itu yang ya tentu kita harus dukung bersama. Saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat berbuka dan tidak lama lagi Hari Raya Idul Fitri. Saya ucapkan Hari Raya Minal Aidin wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau mau ke rumah saya hari keempat itu open house di rumah. Silakan untuk datang, saya buka lah untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sih Pak biasanya yang jadi tradisi Bapak gitu ya selama kalau lagi Lebaran tuh biasanya ngapain aja sih Pak? Iya, kalau kita sih pulang kampung ya di mana-mana saja. Bulan puasa ini ya, tradisi kita ya dari dulu, saya dari kecil itu ya tentu sama orang tua itu diperbanyak untuk amal ibadah kan. Ya sambil bagaimana mengisi di siang hari di sela-sela kesibukan ya bagaimana supaya kita bisa menghatamkan Al-Quran. Salah satu itu mungkin kesempatan di bulan Ramadan, mungkin di bulan lain kita sulit untuk selalu mengaji ya. Bulan puasa ini kan biasa kita diberi kesempatan. Alhamdulillah biasa saya kalau puasa ini kan ngaji biasa ya bisa 4 kali hatam sampai 5 kali hatam gitu satu bulan kita ya disempati gitu. Oh itu 5 kali hatam ya artinya ya gimana kita mencari sela-sela biasa di mobil sambil apalagi di Jakarta kan kesibukan biasa perjalanan itu biasa sampai 1 jam kan minimal kita udah dapat 2 kalian atau lebih gitu ya. Ya 2 kali ada bisa 2 jus ya. Ya diusahakanlah dengan keterbatasan kemampuan saya dalam ini, tapi berusaha dan bagaimana kita mengisi itu. Baik Pak, mungkin tadi kan alurnya Bapak ya jadi politikus dan sampai sekarang hingga saat ini menduduki posisi di DPR. Untuk menginspirasi anak muda nih Pak, mungkin ada sepatah kata gitu dari Bapak. Ya saya kira jangan ada kelemahan tadi ya di zaman waktu saya kuliah dulu. Ada di mindsetnya bahwa masuk politik itu kotor. Mereka tidak mau berpolitik gitu. Apa jadi politisi itu macam-macam ya, stigmanya distigmakan yang negatif. Tapi kan tidak semua, tergantung bagaimana kita untuk melakukan itu bisa kita buat positif. Dan yang harus diingat bahwa DPR itu adalah lembaga konstitusional yang dapat kita menyampaikan apa yang menjadi harapan-harapan kita dan harapan masyarakat, daripada kita menjadi parlemen jalanan, ya kan? Oke, parlemen jalanan itu sebagai proses. Kita kan dimulai aktivis juga dulu. Arti di masyarakat, di mahasiswa, kita terlibat di senat, terlibat di organisasi kepemudaan, itu sebagai sarana proses untuk mematangkan diri. Tetapi ketika kita perlu untuk mendapatkan kekuatan secara konstitusional untuk bagaimana supaya kita punya suara kita itu bisa didengar, ya tentu kita harus memilih kepada lembaga-lembaga yang punya saluran untuk itu. Nah, makanya saya kira anak-anak muda tidak usah alergi. Sekarang kan sudah banyak itu anak-anak muda yang sekarang jadi bupati umur 24 tahun. Dulu mana kita mau lihat ada bupati, jangan kenapa 40 tahun lo tentu bisa jadi bupati, ya kan? Minimal itu kalau tentara itu pangkatnya kolonel, ya kan? Tapi sekarang anak-anak bupati, gubernur saja ada yang 30-an tahun ya, 32. Kita tidak nyangka wapres saja bisa semudah itu sekarang. Jadi ya saya kira anak-anak muda jangan alergi untuk itu. Jadi harusnya punya motivasi itu. Yang penting bersaing secara sehat ya, secara baik ya, sehingga ya kita harapkan menjadi politisi yang baik gitu kan. Tentu jadi harapannya supaya tidak dicap 4D, datang, duduk, dengar, duit gitu. Nah dulu kan ada itu kan. Jadi memang saya kira itu. Makanya memang sebenarnya di lembaga politik ini seharusnya memang berproses. Tidak sifatnya spontan gitu ya. Artinya dikarbit atau prosesnya tidak dilewati gitu. Artinya paling tidak kalau dia pernah di aktivis ya, atau dia pernah di
pejabat masuk ke situ. Ya saya pikir ini pernah organisasi. Iya. Jadi ya itu ya wajar kalau bermacam-macam di lembaga legislatif itu bermacam-macam warna, karena memang sekarang itu bermacam-macam warna, profesi gitu. Jadi ya saya menghimbau lah teman-teman anak-anak muda sekarang ya jadi politisi, menjadilah politisi. Jangan menjadi pedagang politik. Ada juga. Nah, dan pedagang politik kan gini. Sekarang dia nak benar turun tuh ke konstituen kan. Nah, nanti tinggal setahun dia baru turun. Tinggal dia petahkan saja situ. Pokoknya dia bisa dapat 2.000, bisa jadi anggota DPRD, pokoknya di kabupaten. Nah, itu baru dia itu. Tinggal dihitung berapa per kepala kan gitu. Nah, ini yang tidak benar ya. Jadi proses sebagai politisi ya dijalankan. Kalau di anggota DPR jalankan saja. Ya nama kita ini tidak ada yang orang membilang kira jelek apa baik. Ya kan? Nama manusia pas ini ya udah, kita sebagai introspeksi bagi kita. Kan itu. Tapi mungkin juga ada sebagian juga yang mengatakan kita baik gitu kan. Ya. Jadi saya kira itu yang perlu diresapi oleh teman-teman yang mau berpolitik, apalagi anak-anak muda. Dan itulah sekelumit kisah kami bersama Pak Syarif Abdullah Al-Qadri dari kantornya di DPR RI hingga dapilnya di Kalimantan Barat di bulan suci. Pak Syarif Abdullah Al-Qadri juga langsung melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait untuk membahas persiapan lalu lintas terkait Idul Fitri nanti. Tak cuma rapat, kami juga berkesempatan untuk mengunjungi desa asal Pak Syarif di Kalimantan Barat. Di sana, Pak Syarif mendengarkan aspirasi masyarakat desa Tanjung Saleh yang berharap agar desanya terus bisa mempercepat pembangunan. Kami juga disuguhi oleh Pak Syarif hidangan keluarga turun-temurun khas Kalimantan Barat, seperti asam pedas hingga tempoyak dengan udang laut. Tak lupa, Pak Syarif juga memberikan momen hangat dengan menyapa warga yang akan naik pesawat di bandara. Perjalanan ini membuat kita bisa melihat Pak Syarif lebih dekat sebagai sosok yang tak hanya sibuk di dunia politik, tapi juga dekat dengan masyarakat dan penuh semangat untuk membangun bangsa. Semoga dari perjalanan hari ini, kita bisa melihat apa yang Pak Syarif perjuangkan dan bagaimana harapan itu terus dijaga untuk Indonesia yang lebih baik.